Captain Torrance, I need you and your men on the plane now. I gotta go as soon as we make this turn. Let's go! Cover me! Can't wait any longer, Shellback. What the fuck? Halo semuanya, saya Chandra. Di episode kali ini saya akan kembali merangkum sebuah alur cerita film trailer aksi asal Amerika Serikat yang berjudul Plane. Film Plane ini dirilis pada Januari 2023. Kisahnya menceritakan tentang aksi heroik seorang pilot pesawat komersil yang berusaha menyelamatkan penumpangnya dari sandaraan kelompok teroris kejam di pulau terpencil Filipina, di mana sebelumnya pesawat yang ia terbangkan harus mendarat darurat setelah mengalami kerusakan akibat hantaman badai saat dalam penerbangan. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Tanpa menunggu berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Tapi sebelum itu, seperti biasa kita harus intro dulu. Cerita berlatar tempat di Bandara Internasional Singapura. Terlihat seorang pilot bernama Kapten Brodie Torrance sedang tergesa-gesa masuk ke dalam bandara sambil menelpon putrinya yang bernama Danila. Brodie memberitahu putrinya jika ia akan segera pulang saat pergantian malam tahun baru dan mereka dapat merayakannya bersama-sama di sana. Hey, won't be any delays. Yeah, thanks to you. Okay. I'll see you soon. Dalam penerbangannya, Kapten Brodie akan ditemani kopilotnya yang bernama Samuel Dele. Saat keduanya sedang ngobrol, Bonnie, ketua pramugari di pesawatnya, memberitahu Kapten Brodie jika mereka akan membawa seorang narapidana kasus pembunuhan. Brodie kemudian lalu keluar untuk menemui narapidana tersebut yang bernama Louis Gasper. Gasper adalah seorang buronan kasus pembunuhan 15 tahun yang lalu. Ia ditangkap Interpol di Bali, Indonesia. Awalnya Kapten Brodie sempat menolak untuk membawa Gasper karena dapat menarik perhatian penumpang lainnya. Tapi seorang agen kepolisian yang mendampingi Gasper memastikan semuanya akan baik-baik saja. Okay. All right. This is Louis Gaspar, 35 feet. They've seen it. It's back there. Happy New Year. Oh, we'll have it. Hi. Ladies and gentlemen, please make sure that your seat has are upright position, that your seatbelts are fully fastened, and any carry-on items you have are fully stowed. Once again, thank you for flying Trailblazer. Singkat cerita, Kapten Brodie beserta krunya pun siap lepas landas dari Bandara Internasional Singapura. Diketahui pesawat tersebut membawa 14 penumpang dan nantinya akan mendarat di Tokyo, Jepang. Positive rate. Landing gear up. Landing gear up. Flaps up. Flaps up. Roger that. Take off. Awalnya penerbangan tersebut berjalan dengan aman-aman saja, tapi beberapa saat setelah kemudiannya tiba-tiba terjadi cuaca buruk yang mengharuskan Kapten Brodie menghubungi menara ATC untuk meminta naik ketinggian menjadi 40.000 kaki agar terhindar dari cuaca buruk. ASN control, Trailblazer 119, requesting flight climb to 42,000 feet to clear weather. Copy. Trailblazer 119, clear to 40,000. Setelah mendapat izin untuk naik 40.000 kaki, tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi. Untuk memastikan penumpangnya dalam keadaan baik-baik saja, Kapten Brodie pun keluar dari kokpitnya dan meminta Samuel untuk mengambil kendali pesawat. Sorry, folks. Just gone through some weather. Nothing to worry about, folks. Just some weather. Namun tak lama kemudian pesawat kembali mengalami turbulensi dikarenakan hantaman badai yang keras. Kapten Brodie pun segera kembali ke dalam kokpitnya untuk mengendalikan pesawatnya. Samuel pun memberitahu jika avionik pesawat rusak. Semua sistem elektronik penerbangan mulai dari saluran radio komunikasi, radar navigasi, dan indikator lainnya tak dapat berfungsi. Kapten Brodie pun tak dapat menghubungi menara ATC untuk meminta bantuan. Yang akhirnya Samuel pun harus membaca navigasi secara manual untuk menentukan arah keberadaan pesawatnya. Anyone on this channel? Please respond. Trailblazer 119 flying blind. Do you copy? Mayday, mayday, mayday. Southwest of Manila. Oh my God.
Avionics are fried, Barney. No radar, no navigation, no altimeter, no ADI. Cuaca yang semakin buruk dan pesawat yang sulit dikendalikan lagi membuat Kapten Brody memutuskan untuk turun sekian ribu kaki agar bisa menerobos badai dan mencari tempat pendaratan darurat sebelum mesin pesawat mereka mati. Kejadian ini pun harus dibayar mahal, di mana seorang rekan Bonnie sesama pramugari dan agen kepolisian yang mengawal Gaspard tewas di tempat karena mengalami benturan dalam pesawat. The goddamn plane's falling apart! Time, 5 minutes and 40 seconds. Heading 030. Fuel jettison. Out of time. Too low, terrain. Too low, terrain. Shut up. Hey, remember the brakes, dummy! Reverse full thrust! Reverse full thrust! Now! Please, sir, sit down. Home plane. Let's get everyone off now. Kapten Brody pun berhasil mendaratkan pesawatnya dengan mulus. Kemudian ia dan kru pesawatnya pun segera membantu penumpangnya untuk keluar dari dalam pesawat. Tak lupa Bonnie menutup wajah rekannya yang tewas dengan kain. Scene selanjutnya beralih ke New York, Amerika Serikat, bertempat di kantor pusat perusahaan pesawat terbang tempat Kapten Brody bekerja. Mereka menerima kabar jika pesawatnya mengalami kecelakaan dan sedang berupaya mencari tahu lokasi dan kondisi terkini pesawat tersebut. Kembali ke Kapten Brody, di sana ia menjelaskan ke seluruh penumpangnya jika mereka saat ini berada di wilayah Filipina Selatan. Ia terpaksa mendaratkan darurat pesawatnya karena daya pesawat dan alat komunikasi utama pesawatnya mati setelah tersambar petir. Untuk itu ia meminta semuanya tetap tenang karena ia dan krunya akan mencari jalan keluar. Thank you. Samuel dan Kapten Brody pun kemudian lalu mengecek dan memperbaiki mesin pesawat yang mengalami kerusakan dan mengganti alat-alat yang diperlukan. Setelah itu Brody kembali masuk ke dalam pesawat untuk mengecek mayat pramugarinya dan mayat agen kepolisian untuk selanjutnya akan ia pindahkan ke ruangan yang lain. Lalu kemudian Brody pun memeriksa beberapa barang pribadi milik Gaspard yang salah satunya pisau lipat berlabelkan gambar militer. Terungkap ternyata Gaspard adalah mantan tentara dari unit khusus. Setelah keluar dari dalam pesawat, Samuel langsung memberitahu Kapten Brody jika mereka saat ini tepatnya berada di Pulau Jolo, Laut Sulu, wilayah terpencil di Filipina Selatan. Itu berdasarkan penglihatannya di peta. Pulau Jolo dikenal dengan pulau yang sangat berbahaya dan dikuasai oleh kelompok milisi kejam atau kelompok pemberontak anti pemerintahan Filipina yang bersenjata lengkap. Kelompok separatis ini sering menculik warga asing lalu meminta tebusan yang sangat banyak. Jika tidak dipenuhi maka nyawa jadi taruhan. Dikarenakan tempat tersebut tidak memiliki sinyal, maka Kapten Brody pun meminta semua penumpangnya untuk lebih bersabar lagi, tenang dan tetap menunggu di tempat bersama dengan Samuel dan Bonnie. Sementara itu dirinya akan menjelajah pulau untuk mencari fasilitas yang memiliki alat komunikasi seperti radio ataupun telepon kabel yang bisa digunakan untuk meminta bantuan. Brody juga menunjuk Gaspard untuk menemaninya dalam perjalanan, karena menyadari Gaspard memiliki pengalaman di bidang kemiliteran. Saat di dalam perjalanan menjelajahi hutan dengan berjalan kaki, Gaspard mengaku bahwa dirinya mantan tentara dari grup komando parasut. Karena satu dan dua hal, ia pun terlibat dalam kasus pembunuhan pada 15 tahun lalu hingga menjadi buronan dan baru sekarang tertangkap. Brody yang fokus berjalan di depan tak menyadari jika Gaspard tiba-tiba menghilang entah kemana. Tak ingin menghabiskan waktunya hanya untuk mencari keberadaan Gaspard, Brody pun tetap melanjutkan perjalanannya demi bisa menemukan alat komunikasi. Sementara itu di pesawat, Samuel masih terus memperbaiki mesin pesawatnya hingga akhirnya ia berhasil mengaktifkan lampu indikator pesawatnya. Kembali ke Brody lagi, setelah lama dalam berjalan kaki, akhirnya ia melihat ada bangunan tua yang tak berpenghuni.
Ia pun lalu masuk mengecek dan memeriksa keadaan di sana, berharap menemukan sesuatu yang dapat membantunya. Dan akhirnya ia menemukan telepon yang masih berfungsi. Hello? My name is Captain Brody Torrance, Trailblazer 119. This is an emergency. No. Hello? Brody yang berusaha menghubungi kantor pusat terkait untuk memberitahu situasinya saat ini malah direspon negatif oleh kantor pusat. Ini dikarenakan banyak penelpon aneh dan iseng yang masuk setelah tersiar kabar mengenai jatuhnya pesawat yang Brody terbangkan. Namun Brody tak putus asa setelah teleponnya dimatikan. Ia kemudian lalu menghubungi putrinya untuk memberitahu lokasinya saat ini. Quick, grab something to write with. Okay, now we have no radio. Alright, we're on an island somewhere in the Jolo cluster in the Sulu Sea. Masih di pulau yang sama, kita beralih ke kelompok penjahat penguasa pulau tersebut yang dipimpin oleh Datu Jumar dan tangan kanannya bernama Hajan. Jumar diberitahu Hajan jika ia melihat sebuah pesawat mendarat darurat tidak jauh dari lokasi mereka saat ini dan terdapat banyak warga asing. Beralih ke kantor pusat di Amerika, New York. Mereka akhirnya menemukan petunjuk mengenai lokasi terakhir pesawat yang dipiloti Kapten Brody yang ternyata berada di pulau paling berbahaya di wilayah terpencil Filipina. Tak ingin terjadi apa-apa dengan Kapten Brody dan yang lainnya, pejabat tinggi di sana pun mengirim tentara bayaran yang dipimpin oleh Selbeck untuk terbang ke Pulau Jolo guna menyelamatkan mereka semua. Good boys. Good now. They're on their way. Get me David Scarsdale right now. Kembali ke Brody. Ia yang sedang menelpon putrinya tiba-tiba mendapat serangan dari belakang. Tapi bagi Kapten Brody yang memiliki pengalaman sebagai pas pampres kepresidenan Amerika, ia pun cukup dengan mudah menghabisi nyawa musuhnya. Ternyata suara tembakan tersebut berasal dari senjata Gasper yang menembak mati beberapa penjahat yang berusaha menyerang Brody lagi. Gasper sengaja menghilang tadi karena ia punya rencana lain. Singkatnya, Gasper pun memberikan satu senjata ke Kapten Brody untuk berjaga-jaga. Selanjutnya mereka berdua lalu pergi dari sana. Di saat keduanya akan keluar dari bangunan tua tersebut, mereka melihat ada sebuah kamera dan menemukan beberapa paspor milik warga asing. Ternyata tempat tersebut digunakan untuk menyandera warga asing yang berhasil diculik lalu dimintai tebusan. Itu dibuktikan dengan isi rekaman yang terdapat di kamera yang masih berfungsi. Brody yang khawatir dengan keselamatan penumpangnya, ia lalu mengajak Gasper untuk segera kembali ke pesawat dengan menggunakan mobil milik para penjahat tadi. Sementara itu di pesawat, para penumpangnya dikejutkan dengan kedatangan oleh kelompok pemberontak kejam yang dipimpin oleh Datu Jumar dan Hajan yang akan menyandera mereka. Sepasang suami istri yang berusaha kabur malah dieksekusi mati oleh Jumar dan Hajan sebagai contoh untuk penumpang yang lainnya bahwa mereka adalah penjahat paling kejam dan tanpa ampun dalam bertindak. Dari kejauhan, Kapten Brody dan Gasper hanya bisa melihat saja penumpangnya mengalami kekerasan oleh Jumar dan Hajan. Bahkan keduanya pun tak bisa berbuat banyak untuk membantu menyelamatkan penumpangnya yang saat ini dibawa oleh Jumar menuju ke markas mereka. No! Go! Move! Untuk mencari tahu di mana para penumpangnya disandra, Brody dan Gasper lalu menyerang dua orang anak buah Jumar yang sengaja ditugaskan untuk tetap berada di sana. Don't fucking... Hey! Where's he taking them? Datu, Jumar. Dari hasil interogasi, keduanya baru mengetahui jika pemimpin kelompok separatis yang kejam tersebut dipimpin oleh Datu Jumar. Dan para sandera tadi dibawa ke markas mereka yang berada di sebuah desa kecil yang tidak jauh dari tempat mereka saat ini berada. Warehouse on the river, then boat take Ramdolit village. I gotta go after them. Tell me where. Don't fucking move. Beralih ke kantor pusat di Amerika.
Mereka menerima informasi dari putri Kapten Brody jika pesawat yang dipiloti ayahnya benar-benar mendarat darurat di Pulau Jolo, Sulu. Dengan segera mereka pun mengirim titik koordinat secara spesifik lokasi keberadaan pesawat tersebut ke Selbek dan timnya yang telah terbang beberapa jam yang lalu. Sementara itu, Brody dan Gasper sedang dalam perjalanan menuju ke markas Jumar. Jumar sendiri di sana sedang interogasi para sandera untuk mengetahui dari mana mereka berasal yang selanjutnya akan mereka mintai tebusan. Name, country! Matt Sinclair, American! Name, country! Maxwell Carver, England. Sabo Dali, Hong Kong. Katie York, Sweden. Name, country. Ray Taylor, American. Dari lokasi pesawat, Selbek dan timnya telah tiba sesuai rencana. Saat mereka melakukan pemeriksaan, Selbek menemukan seragam Kapten Brody yang bertulis isi pesan tentang penumpangnya yang disandra di desa Junmar. Tim Selbek diharapkan untuk segera pergi ke sana membantu pembebasan sandera. Kembali ke Gasper dan Brody, keduanya perlahan tapi pasti mulai mendekati area target, menyusup masuk dengan senyap dan membunuh para penjaga agar tak ketahuan. Got 2 bodies in the rear galley. Give us a look. Shellback. 2 dead Jundies. Berhasil mengeluarkan para sandera dari balik jeruji besi, Kapten Brody lalu membawa mereka masuk ke dalam bis. Hanya dengan cara itulah ia bisa membawa semua penumpangnya untuk keluar dari markas Junmar. Tapi situasi berkata lain. Jalur yang akan mereka lalui semuanya dijaga ketat oleh anak buah Junmar. Berdasarkan hasil diskusinya dengan Gasper, dirinya akan menyerahkan diri ke Junmar sebagai bentuk pengalihan. Gasper diminta untuk membawa penumpangnya keluar dari tempat tersebut. Hello? Anyone? Dahan! I speak to Junmar. You're the captain of the pilot. Pilot, Captain Torrance. Junmar yang melihat Kapten Brody tiba-tiba berani masuk ke wilayahnya merasa ada yang aneh dan ada sesuatu yang tak biasa. Tak ingin masuk dalam jebakan, Junmar kemudian memerintahkan Hajan untuk membunuh Brody. Tapi malah ini yang terjadi. Got you. Move. Hey, we got him. Let's move. We're friendlies, Captain. Stay where you are. Stay where you are. Move. Roll out. Roll out now. Move. Moving. Nah, akhirnya dengan cepat serta akurat, Selbek dan timnya pun berhasil membawa Kapten Brody dan semua penumpangnya keluar dari sana. Tapi masalah belum selesai. Junmar yang marah karena Hajan tewas di tangan tentara bayaran Amerika, ia pun mengumpulkan pasukannya untuk segera menyerang balik rombongan Kapten Brody di lokasi pesawat. Kapten Brody dan rombongan yang telah tiba duluan di sana segera meminta semua penumpangnya untuk naik dan masuk ke dalam pesawat, di mana mereka akan keluar dari pulau yang berbahaya tersebut dengan menggunakan pesawat yang telah berhasil diperbaiki sebelumnya. Sementara itu, tim Selbek dibantu Gasper akan memberikan perlindungan saat Kapten Brody dan Samuel mulai lepas landas, karena dipastikan Junmar dan pasukannya akan datang untuk menuntut balas kematian Hajan. Get back! And he comes! Sino sila? Ayali ako! Get up! Moving!
Saat sedang baku tembak, Gasper memberitahu Kapten Brody bahwa dirinya tak bisa ikut dalam penerbangan. Kapten Brody pun memahami apa yang dimaksud oleh Gasper. Get down! Hey, Deli. You with me, Deli? Keep your focus in here. I need you and your men on the plane now. Can't wait any longer, Shellback. Cover me! Let's go! Di saat semuanya sudah naik ke pesawat, Gasper pun mulai lari dari tempat tersebut sambil membawa satu tas uang jaminan milik tim Shellback. Gasper yang melihat Junmar berusaha untuk menghentikan pesawatnya lepas landas, ia pun melakukan sesuatu sebagai bentuk ucapan terima kasihnya ke Kapten Brody yang membiarkannya lari. What the fuck? My wing clear. My wing is clear. Lost right engine. Shut it down now. Walau Kapten Brody berhasil lepas landas dan menjauh dari Pulau Jolo, bukan berarti masalahnya selesai. Pesawat yang ia piloti memaksanya untuk harus mendarat darurat kembali. Setelah sistem elektronik pesawat, radar, navigasi dan sistem lainnya kembali bermasalah. Ditambah lagi mesin sayap kanannya mati. Untuk itu melalui sambungan HT, ia pun meminta kantor pusat kontrol memandunya untuk mencarikan tempat pendaratan yang aman bagi pesawatnya. Airspeed at 135 knots. We need all the thrust we can get. Prepare for landing. Losing altitude. 119, you need to take her out now. Come on, baby, just a little bit more. Come on. Lost right side control. Raise for impact. Raise for impact. Speed brakes. Akhirnya Kapten Brody pun berhasil mendaratkan pesawatnya dengan aman. Seluruh penumpang, kru dan yang lainnya selamat dalam kejadian tersebut. Keberhasilan ini pun disambut gembira oleh tim di kantor di pusat Amerika Serikat, yang kemudian tim evakuasi pun datang untuk membantu memberikan pertolongan kepada penumpang dan yang lainnya. Dan filmnya pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan nonton sampai akhir. Mohon dukung terus channel YouTube ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol like. Lalu tinggalkan komentar jika videonya menghibur. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di konten alur cerita film berikutnya. Bye bye.